Halo, nama saya Fari dari grup 6 mata kuliah Psikolinguistik. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bab 7, yaitu penyimpanan dan retrieval kata. Penyimpanan kata dan retrieval kata. Yang pertama, leksikon mental. Leksikon mental dapat dideskripsikan sebagai gudang tempat menyimpan sejumlah besar kata yang pengaturannya sangat unik dan rapi. Akan tetapi, gudang ini bukan sembarangan gudang yang dikarenakan cara pengaturannya yang cukup rumit. Leksikon mental memiliki sistem yang memungkinkan kita untuk meretrieve kembali kata-kata secara cepat. Meretrieve artinya adalah mengambil kembali kata-kata yang sudah diingat oleh gudang kata yang dimiliki setiap orang. Contoh leksikon mental. Ketika seseorang melihat suatu benda, maka secara tidak sadar sistem kerja otak mereka akan mencari nama dari benda yang dia lihat, tidak terkecuali dengan nama seseorang atau makhluk hidup lainnya. Yang kedua, penyimpanan kata. Pada dasarnya, ada dua pandangan mengenai hal ini. Pandangan pertama adalah bahwa tiap kata disimpan sebagai kata yang terpisah. Jadi, kata-kata seperti jatuh, terjatuh, menjatuhi, menjatuhkan, dan kejatuhan disimpan sebagai 5 kata yang terpisah-pisah. Argumentasi untuk teori ini adalah bahwa retrieval yang dapat dengan cepat dilakukan itu adalah karena kita hanya tinggal mencomot kata yang kita inginkan. Pandangan lain membantah dan menyatakan bahwa penyimpanan kata disimpan bukan berdasarkan kata, tetapi berdasarkan morfem. Jadi, hanya kata jatuh yang disimpan. Argumentasi ini didukung oleh dua alasan. Pertama, bahwa penyimpanan yang seperti ini lebih hemat. Dan kedua adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk meretrieve kata multimorphem lebih lama daripada yang bermorfem satu. Morfem satu artinya hanya satu kata, contoh jatuh. Multimorfem artinya satu kata dengan lebih dari satu kata tambahan. Contoh jatuh, terjatuh, menjatuhi, menjatuhkan, dan kejatuhan. Ketiga, faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Dari fakta-fakta yang telah ditemukan, tampaknya dasar penyimpanan dan retrieval kata itu tidak hanya satu atau dua saja, tetapi merupakan jaringan yang saling berkaitan. Suatu kata juga dapat lebih mudah diretrieve karena berbagai alasan. Pada dasarnya, suatu kata akan mudah diretrieve apabila kata itu sering dipakai. Dalam bahasa Inggris misalnya, kata predict lebih sering dipakai daripada kata vilify. Dalam bahasa Indonesia, kata meninggal atau mati lebih sering dipakai daripada kata mangkat atau wafat. Begitu pula, kata yang konkret umumnya lebih mudah diretrieve daripada yang abstrak. Okay, hello, my name is Rizal and I will read the next slide. 4. Model penyimpanan dan retrieval kata. Untuk mencoba menjelaskan bagaimana proses mental ini terjadi pada manusia, para psikolinguis mengajukan model-model teoritis. A. Serial Search Model. Model yang paling dikenal adalah model yang diajukan oleh Foster tahun 1976 dan 1979. Menurut teori ini, kita meretrieve kata dengan cara seperti kita memahami kamus. Parallel Access Model. Ada 3 macam model yang banyak dikenal. Logogen Model diciptakan oleh Morton tahun 1969. Model ini beranggapan bahwa tiap kata mempunyai logogen, yakni sebuah daftar yang menghitung jumlah fitur antara kata yang ada dalam leksikon dengan kata yang menjadi input. Contoh, jika suatu kata dimulai dengan huruf S, maka kata selanjutnya juga bisa berbunyi atau memiliki awalan yang sama, seperti sesudah, sebuah, sebongkar, dan lain-lain. Connectionist Model yang dikembangkan oleh M.C. Cleland
dan Rumelhart 1981 ini mempunyai 3 tingkat. A. Tingkat input. B. Tingkat di mana unit berkaitan dengan huruf secara individual. Dan C. Tingkat output. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain terdapat hubungan. Hubungan ini bisa bersifat mendukung ataupun mengekang. Contoh, ketika kita melihat padi, begitu melihat huruf P, kita mengetahui bahwa huruf P terdiri dari sebuah garis tegak dan ditempel lingkaran di sebelah kanan atas. Cohort model. Model ini diciptakan oleh Marsland Wilson pada tahun 1973 dengan tujuan memahami kata secara lisan. Menurut model ini, waktu kita mendengar sebuah kata, semua kata yang bertetangga dengannya menjadi teraktifkan. Contoh, pesan, pisang, puri, padi, perang, petang, dan perangkat. 5. Pengetahuan tentang kata. Ada 3 aspek untuk mengklaim bahwa kita tahu sebuah kata. Aspek pertama tentunya adalah aspek semantik dari kata tersebut. Dalam pengertian semantik ini, kita tidak hanya tahu makna dasarnya saja, tetapi juga nuansa-nuansa lain yang terkait dengan makna tersebut. Aspek kedua yang harus diketahui adalah kategori sintaktik kata itu sendiri. Pengetahuan mengenai kategori sintaktik ini merupakan bagian wajib dari klaim kita karena susunan kalimat ditentukan oleh penempatan kategori sintaktik pada tempat-tempatnya yang benar. Aspek ketiga adalah fonologis. Secara intuitif, aspek ini dipengaruhi oleh bunyi-bunyi yang ada pada bahasa kita, tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi itu diatur. Hey, my name is Brahman Halawa and I will explain the next slide. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah bagian B, Parallel Access Model. Pada bagian ini ada 3 macam model yang banyak dikenal, yaitu yang pertama adalah Logogen Model. Bagian ini diciptakan oleh Morton pada tahun 1969 dan model ini beranggapan bahwa tiap kata mempunyai logogen, yakni sebuah daftar yang menghitung jumlah fitur antara kata yang ada dalam leksikon dengan kata yang menjadi input. Seperti pada contoh, yaitu jika suatu kata dimulai dengan huruf S, maka kata selanjutnya juga bisa berbunyi atau memiliki awalan yang sama, seperti sesudah, sebuah, sebongkah, dan lain sebagainya. Kedua adalah Connectionist Model. Pada bagian ini, model yang dikembangkan oleh MC Cleland dan Rumelhart pada tahun 1981. Ini mempunyai 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat input, kedua tingkat di mana unit berkaitan dengan huruf secara individual, dan yang bagian C adalah tingkat input antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya. Terdapat hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan ini biasanya bersifat mendukung atau mengekang. Contoh, ketika kita melihat padi, begitu melihat huruf P, kita mengetahui bahwa huruf P terdiri dari huruf garis tegak dan ditempeli lingkaran di sebelah kanan atas. Kemudian yang terakhir adalah Cohort Model. Pada bagian terakhir ini adalah model di mana diciptakan oleh Marsland Wilson pada tahun 1973 dengan tujuan untuk memahami kata secara lisan. Menurut model ini, waktu kita mendengar sebuah kata, semua kata yang bertetangga dengannya menjadi teraktifkan. Misalkan pesan, pisang,
puri padi, perang, petang, dan perangkat. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, itu semua dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.